saya berharap saya buka jendela saja ke Anda supaya nanti ketika Anda mengalami sesuatu yang krusial di dalam politik, hukum dan apapun saja dalam kehidupan ini, kita punya cakrawala yang bermacam-macam sehingga kita akan lebih matang mempertimbangkan sesuatu, karena Anda tidak boleh salah lagi. Ini bangsa Indonesia tidak boleh salah lagi dalam 2 tahun ini, tidak boleh salah lagi. Kalau salah lagi nanti ada opsi-opsi yang non manusia. Tolong pelajari dan teliti kenapa dulu ada Atlantis hancur di sini. Kenapa dulu ada bencana Nuh, kenapa ada bencana Lut. Dan Anda titeni waktunya. Titeni satuan-satuan berkala, tahap-tahap satuan waktu dari bencana-bencana besar di muka bumi. Ini jangan salah, makanya pergerakan ini juga bukan pergerakan melawan SBY. Tidak boleh. Ngapain melawan SBY? Emang SBY sebesar kamu? Sebesar kamu? Enggak dong. Saya bilang sama Anas, Nas, tentukan kalibermu. Ibarat kamu mau nyuri, kamu mau milih jadi tukang hotel, apa copet, apa jambret, apa maling gangsir, apa maling celuring, apa perampok besar. Saya nggak ngomong nyurinya, yang saya ngomong kalibernya. Manusia Indonesia sekarang sudah tidak ada yang punya kaliber. Takarannya tidak mendasar, tidak hidup dan mati. Ciki. Takarannya itu hadi tagak. Ya kan? Takarannya kecil-kecil. Nah, saya nantang sama anak sejak berkesan, nggak ada urusan sama anak ditangkap atau tidak. Tersangka itu tidak, bukan urusan saya bukan ahli hukum, saya bukan perangkat hukum. Saya sahabat semua orang. Setan saja saya bersahabat kok. Setan itu banyak mengeluh ke saya tahun-tahun terakhir. Mereka kumpul di Jogja karena mereka konsentrasi kepada 3 partai besar ini. Jadi komunitas setan yang bertugas di Indonesia itu rapat. Terus ini partai yang terbesar yang harus digoda habis oleh setan adalah Demokrat, Golkar, PDIP. Jadi mereka mendatangi tiap siang malam bertugas untuk membisikin telinganya tokoh-tokoh 3 partai itu. Wah, akhirnya kecolongan PKS. PKS nggak digoda. Wah, malah terus waduh, tak pikir mereka alim bener ya, ternyata alim juga ya. Malah kita saya kan bingung, bocah ternyata, wah kalau gitu nggak bisa ya menilai manusia berdasarkan serbannya, jenggotnya, ireng-ireng di sini. Lo nggak bisa, wong saya juga bisa kok ambil areng tak ireng-ireng ini. Oh ini saya melebar-lebar Anda supaya Anda itu dikocak pikiran Anda. Jadi tidak penting pernyataan saya apa. Pernyataan saya itu apa tidak penting, karena saya bukan pelaku politik Indonesia, saya bukan pelaku apapun di Indonesia. Saya out of box, saya di luar Anda semua. Saya hanya setan yang datang untuk yuwaswisu fi sudurina. Dan jangan bilang saya berbau malaikat, saya berbau setan. Harus ngopo wes, aku setan wes, harus ngopo wes. Lebih baik saya ngaku setan daripada saya ngaku siapa saya yang sebenarnya. Oke. Nggak apa ya, terus ya ini supaya kita ngerti bedanya. Jadi ma'ruf khair tadi. Oke, sekarang gini, kalau urusan negara ini hanya mengandalkan para politisi dan aktivis pergerakan dan murni hanya itu, tidak akan bisa diatasi keadaannya. Itu hanya masalah hukum dan konstitusi dan kekuasaan. Kita harus mau menengok agak ke atas sedikit. Kita butuh begawan, kita butuh brahmana, kita butuh panembahan, kita butuh rohaniawan. Jadi kalau dulu ada DPA, sekarang ini kan tidak jelas teman sekalian ini untuk contoh yang sekarang. Sekarang kan tidak jelas negara itu apa, pemerintah itu apa. Di zaman Mojopahit, kepala negaranya Hayam Wuruk, kepala pemerintahnya Gajah Mada, kan begitu. Beda. Kas negara sama kas pemerintah berbeda. Jadi BUMN Mojopahit setornya uang tidak kepada menterinya Gajah Mada, tapi kepada kasnya di lingkungan Hayam Wuruk.
Nanti dari sana baru disuplai sekian persen untuk APBN Mojopahit. KPK itu lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Yang memilih bukan DPR, tapi lembaga yang harus lebih tinggi dari DPR. Mestinya MPR seperti zaman dulu. Nanti yang melantik ketua KPK jangan presiden. Oh, yang diawasi nomor 1 presiden ya. Kok saya ngelantik presiden? Ini apa? Dan begitu. Karena kita tidak punya kejelasan ini lembaga negara atau lembaga pemerintah. Setahu saya BUMN itu juga lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan KPK, Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya, itu semua lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Kepala rumah tangga sama kepala keluarga berbeda di rumah kita. Kepala rumah tangga itu adalah yang ngurusin listrik, yang ngurusin beras, yang ngurusin maintenance rumah tangga, yang dibayar oleh kepala keluarga. Dan penghasilan warungnya keluarga kan ke kas keluarga, baru sebagian dikasih ke kas rumah tangga. Wong keluarga kecil aja kayak gitu kok di Indonesia nggak ada bedanya. Makanya sekarang bagaimana? Malaikat bisa jadi nabi kan rusak. Gue sudah jadi ketua kehormatan masih jadi ketua umum. Loh, saya nggak ngomong tentang siapa-siapa, Anda sudah tahu. Tapi kan nggak lucu dong, nggak lucu dong. Jadi kita sudah tidak punya kualifikasi lagi dalam hidup ini. Nggak punya kualifikasi. Loh, nggak bisa dong, Anda sudah gubernur masih mau jadi bupati, kan nggak bisa dong. Loh, sudah jadi kiai, sudah jadi maulana, terus tiba-tiba jadi syekh. Nggak bisa dong. Sudah jadi nabi minta jadi wali, terus gitu ya. Sudah lulus SMA masuk SMP. Jadi kita enggak, itu kan kualifikasi. Karena seneng gitu loh. Ya, kita nggak punya kualifikasi, apalagi sampai yang sifatnya estetik. Yang estetik ini yang sudah hilang juga. Jadi hidup itu kan bukan soal benar salah dok, Mas. Bukan hanya baik buruk dok, tapi juga pantas apa nggak pantas juga dong. Pantas dan tidak pantas itu namanya estetika. Dalam hidup itu ada baik buruk, ada benar salah, ada indah dan jorok. Ketiga-tiganya itu saling melengkapi dan harus tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Anas, saya bertamu ke rumah Anas, benar dia nyugui saya nasi goreng dengan ikan kambing. Ya, dan itu baik, tapi kan keindahannya harus diperhatikan. Ojo terus, ajak mangap cak, terus dia ingin botol. Nggak bisa dong. Meskipun baik toh Mas, bener toh Mas, tapi kan nggak terus onok gayo, ayo mangap terus gocel, ayo mundur, tur. Itu namanya estetika. Estetika sudah hilang di sini. Kalau kamu sudah jadi presiden, kamu harus menjaga kepantasan seorang presiden karena kamu mewakili martabat dan rasa seluruh bangsa. Jadi berlaku apa, ngomong 2000% apa 30%, perhitungkan berdasarkan rasa. Gitu loh. Nah ini kita kehilangan itu semua Mas. Benar salah saja sudah kacau, apalagi baik buruk, apalagi indah dan jorok. Kepantasan ini misalnya gini loh Mas, Anda mau nggak Anas, karena dia sekarang nggak punya jabatan kecuali di pergerakan Indonesia, saya lamar untuk mengiklankan jamu Sido Muncul, itu orang boleh nggak? Boleh nggak Mbak? Boleh, benar? Ya boleh, kalau soal boleh. Cuman pantas enggak? Bayang Anas. Pemimpin itu harus bejo. Coba. Boleh, enggak melanggar hukum, tidak melanggar Quran, enggak melanggar etika, enggak melanggar apa-apa. Neng ora pantes. Gak nyindir, menyoto sopo kalau gitu loh. Enggak usah beliau, siapapun di sini saya juga bingung kalau sampai begitu. Kalau soal salah enggak salah, soal baik enggak apa-apa mengiklankan sesuatu yang baik. Cuma kan ada kepantasannya masing-masing. Lu lagi dong, Mbak Marijan dia tidak rela.
Dia tidak mau, dia tidak rela sampai akhir hayatnya dia diedit seperti itu. Kalau Mbak Ican dia masih punya, kan estetika menyangkut martabat ya Mas. Estetika menyangkut martabat. Cara Anda berpakaian kan hubungannya sama martabat. Makanya kalau dalam bahasa Jawa ada dot iro, kumitir berdaing pinggir itu artinya kalau sampai pakaiannya ibu-ibu itu sobek pinggirnya terus pahanya kelihatan, itu kan martabatnya yang turun. Terus sekarang guru TK terus sobek sininya terus tetap mengajar, diterima nggak sama orang tua murid? Misalnya guru TK berpakaian kayak pramugari lion, berukut sampai nisor tapi dia nanti bedang, jadi ngintip, sehingga ya dia dapat pahala besar. Semakin wanita mengungkapkan, membuka auratnya, sebenarnya pahalanya besar karena membuat banyak lelaki akan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dulu, masya Allah, subhanallah. Nah, jadi kan bagus. Jadi Indonesia penuh dengan kata subhanallah, masya Allah. Terus anak takut tidak, masya Allah itu. Kalau kita terjemahkan agak sedikit pragmatis. Kenapa dulu saya, ketika Pak Harto kita ingin Pak Harto turun itu, sebenarnya Pak Harto itu baiknya kan turun tahun 88 yang ideal, karena pada waktu itu Pak Harto belum sebelum 88 Pak Harto itu masih Islam Jawa. Ngerti Islam Jawa ya? Islam Jawa itu ya dia orang Islam juga katanya, tapi Jawa loh ya. Maka cara dia mempertimbangkan segala sesuatu, memilih partai, memilih menteri, memilih staf itu dengan pertimbangan ilmu Katuranggan dan ilmu Pranoto Mongso. Jadi misalnya memilih Mensesnek, waktu itu Mensesnek. Dalam teori kehumasan modern, humas, juru bicara, harus orang yang artikulatif, harus orang yang pintar berkomunikasi, harus orang yang menguasai masalah, kan gitu kan? Dan harus orang yang, ya pokoknya semua persyaratan komunikasi modern. Pak Harto tidak dibalik. Menseknek harus orang yang ngomongnya lambat, yang sangat mampu tidak ngomong meskipun sebenarnya dia bisa ngomong. Jadi terutama yang gede ini. Saya kira, nah gitu ya. Habis waktunya wartawan gitu. Nah itu cara Pak Harto untuk menyerap informasi dari luar dan menahan informasi jangan sampai diserap keluar. Nah, enggak kayak sekarang, ada apa dikit nangis, apa ada dikit galau kan gitu ya. Nah kalau Pak Harto kan tenang gitu ya. Nah itu dia masih Islam Jawa, tapi kemudian dia mulai mengalami konversi, dia menjadi pelan-pelan menjadi Jawa Islam. Mulai 88, kemudian disitulah dia mulai berpikir untuk menampung bagaimana dulu kasus Waila, bagaimana DITI zaman dulu, akselerasi generasinya bagaimana, akhirnya dirumuskan bikin IJMI untuk supaya ada akomodasi politik bagi apa namanya pejuang-pejuang lama yang dulu berpolarisasi dengan beliau, terus bikin IJMI di Malang dan seterusnya. Kemudian TNI pun terbelah dua menjadi TNI Merah Putih dan TNI Hijau. Kemudian ada peralihan dari Beni Murdani ke Hartono dan seterusnya. Jadi strategi politik Pak Harto berubah, konversi dari Jawa Islam, Islam Jawa menuju Jawa Islam. Nah, kalau sudah itu yang terjadi, maka pertama dia akan mulai goyah karakternya karena sudah matang Jawanya, sekarang harus diislamisasi, maka dia mengalami kegamangan sedikit-sedikit dari sudut internal. Dari sudut nasional, maka terjadi pergolakan-pergolakan yang tidak bisa dia hindari. Konflik-konflik antara Jawa dengan Islam, termasuk di tubuh TNI dan satuan-satuan lainnya. Nomor 3, secara internasional, dia juga tidak mendapatkan restu sebagaimana sebelumnya. Karena Raja Indonesia boleh makmur asal rajanya jangan pakai peci, gampangannya gitu kalau pakai simbol. Jadi Indonesia boleh jadi macan ekonomi, tapi si macan tidak boleh pakai peci. Maksudnya Indonesia boleh makmur, tapi jangan beridentitas Islam. Padahal Pak Harto sudah Jawa Islam. Nah,
Maka kemudian Pak Harto mengalami kebingungan, anaknya nggak bisa dikendalikan, ini nggak bisa dikendalikan, sampai akhirnya 92, terus ke 97 makin tidak bisa dikendalikan lagi, ketika berpuncak pada krusialitas politik beliau pada menjelang reformasi itu, pikiran kita adalah membuat Dewan Negara. Tapi kemudian yang terjadi adalah gerakan di Trisakti itu, penembakan, kemudian ada kerusuhan, penjarahan dan seterusnya. Dan Pak Harto mengatakan kepada saya kalau gerakan mahasiswa saya tidak takut, Cak, tapi kalau rakyat sampai penjara itu saya hancur hati saya merasa gagal sebagai Soeharto dan sebagai Presiden Indonesia. Maka dia mau menyerahkan kekuasaan karena soal penjarahan itu. Jadi ketika saya dan 5 orang dengan Cak Nur Majid dan lain-lain itu mengajukan usulan kepada Pak Harto agar beliau turun, itu tidak sukar untuk diterima beliau. Itu kita ajukan pada tanggal 17 Mei sore hari, 16 kita susun, 17 kita konferensi pers, 18 sore kita ajukan ke Pak Harto melalui Saadillah Mursyid. Kemudian Pak Harto membaca 2 jam, habis sholat maghrib direnungkan, terus sholat isya, habis sholat isya telepon dan menyatakan beliau bersedia. Yang ingin saya katakan sehubungan dengan hukum dan keadilan adalah sebenarnya ketika itu reformasi kenapa akhirnya dalam tanda petik gagal ya? Karena yang terjadi bukan rekrutmen keadilan terhadap kegagalan hukum, yang terjadi adalah kontinuasi dari kegagalan hukum. Jadi mestinya Soeharto turun itu ya sak kabinetnya modul deh. MPR yo bubar, DPR yo bubar, wis larang kabeh ngono lho. Nah, terus kita bikin komite reformasi 45 orang dari Gus Dur sampai semua tokoh-tokoh reformasi pada waktu itu menjadi embrio dari Majelis Pemusatan Rakyat Sementara yang nanti begitu Pak Harto turun menyerahkan kepada MPRS itu, terus MPRS langsung mengangkat kepala negara sementara dan langsung memberi tugas untuk bikin pemilu secepat-cepatnya paling lambat 1 tahun. Dari Pak Harto tadi kan kemudian kita gagal. Nah itu kontinuasi biasa, saya nggak akan cerita politik lagi soal itu, tapi pokoknya waktu itu gagasan saya mengenai kenegarawanan, ya, kenegarawanan yang harus mengatasi. Misalnya gini, dari Mojopahit ke Demak itu peristiwanya peristiwa kenegarawanan, bukan peristiwa kudeta politik. Karena ada transformasi kualitatif rohaniah yang diperintahkan oleh Sunan Ampel kepada yang termuda yaitu Sunan Kalijogo untuk memandu proses transformasi dari kerajaan Mojopahit menjadi Kesultanan Demak. Dan itu dilakukan dengan sadar, maka pejabat-pejabat utama dari Kesultanan Demak adalah anaknya Raja Mojopahit sendiri. Raden Patah itu anaknya yang ke-17. Panglima perangnya yaitu kakaknya Raden Patah sendiri. Jadi Panglima Perang Demak itu adalah kakaknya Raden Patah nomor 17, kakaknya itu nomor 2, anaknya Brawijaya nomor 2. Dia hanya menjabat 2 tahun, setelah itu dia merasa capek dengan politik, kemudian dia lari mengundurkan diri, dia membuat padepokan di Jogja dan menyebut dirinya Panembahan Kudu. Sampai sekarang Anda masih bisa ke daerah Bantul untuk melihat petilasan Panembahan Kudu. Artinya Panglima Perang ini menyadari bahwa di puncak kekuasaannya seseorang tokoh itu harus beralih ke aktivitas rohani, maka di situ ada transformasi dari kesatria menjadi Brahmana. Kira-kira begitu kalau bahasa dulu. Nah, sekarang kan nggak ada. Sekarang kita tidak menghargai itu lagi, kita tidak mengenal, dalam demokrasi modern tidak dikenal itu semua. Maka ketika kemudian Habibie jadi presiden, ya, kemudian setelah Habibie kan gilirannya Mega. Tapi ketika itu secara massa tidak siap kalau sampai Habibie menang melawan Megawati, maka orang PDIP tidak akan siap. Dan kalau sampai Habibie kalah dari Megawati, maka orang Islam juga tidak siap. Waktu itu kita perhitungan seperti itu, maka mohon maaf, saya memprovokasi Gus Dur. Gus ini sekarang saatnya ini tolong diteliti aja, nggak usah percaya sama saya, diteliti aja proses Gus Dur jadi presiden bagaimana. Ya, kita teliti dari yang kecil sampai yang beneran gitu.
sampai poros tengah bagaimana, sampai menjelang pemilihan Gus Dur bagaimana, pemilihan presiden pada waktu itu. Saya berpikir Gus, iki nek Mega menang orang Islam tidak siap Gus, ngamuk gitu. Tapi nek PDIP merasa sudah jatahnya sekarang. Kalau sampai Megawati nggak menang juga mereka akan ngamuk juga Gus. Saya nggak ikut-ikut loh Gus. Gitu. Terus nek unu Sultan aja kata dia. Maksud dia Sultan Hamengkubuwono ke-10, padahal Pak Gus Dur nggak tahu bahwa Sultan Hamengkubuwono itu sebenarnya cukup 9. Raja Sarewa itu cuma 9, saya itu bikin baru gitu loh. Jadi seharusnya Hamengkubuwono 10 itu adalah raja siapa, gelarnya siapa, ke-1 itu mestinya. Anda tanya saya dulu gitu. Itu sudah terlanjur seperti ini, sudah tidak apa-apa. Nanti akan ada kejadian sekitar 2 tahun lagi akan ada kejadian yang menyangkut itu nanti. Sini berdasarkan rapat para petugas.